Perkenalkan, saya Akbar Ali Tantowi dengan NIM E1J025100045 kelas 1B Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang morfologi, identitas morfem, morf dan alomorf, morfem dasar, pangkal dan akar, kata-kata, klasifikata, dan pembentukan kata. Langsung saja simak videonya. Yang pertama yaitu morfologi. Morfologi adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari bentuk dan pembentukan kata. Secara sederhana, morfologi membantu kita memahami bagaimana huruf-huruf dan suku kata bergabung menjadi kata yang bermakna dalam setiap bahasa. Suara-suara disusun menjadi kata, lalu menjadi frasa dan kalimat yang dapat menyampaikan pesan. Bagaimana bagian terkecil dari kata yang memiliki arti disebut morfem. Misalnya dalam kata bermain, ada dua morfem yaitu ber dan main, yang bila digabungkan membentuk makna baru. Jadi, morfologi mempelajari bagaimana morfem itu disusun dan berubah sehingga bisa membentuk berbagai jenis kata dalam suatu bahasa. Mempelajari morfologi memberikan manfaat besar dalam memahami sistem dan keindahan bahasa Indonesia. Melalui studi morfologi, kita dapat mengetahui berbagai proses pembentukan kata seperti afiksasi atau penambahan imbuhan, reduplikasi atau pengulangan, dan komposisi adalah penggabungan dua kata atau lebih. Pengetahuan ini membantu kita mengenali hubungan antara bentuk kata dan maknanya, serta bagaimana perubahan kecil dalam struktur kata dapat mengubah makna secara signifikan. Selain itu, morfologi juga bermanfaat dalam bidang pendidikan, penerjemahan, dan penulisan karena membantu seseorang menggunakan kata dengan tepat sesuai konteks. Yang kedua yaitu morfem dan perbedaan dengan morfologi. Morfem adalah satuan terkecil dalam bahasa yang masih memiliki makna. Morfem tidak bisa dibagi lagi tanpa menghilangkan arti dasarnya. Dalam bahasa Indonesia, morfem bisa berupa kata dasar seperti tulis, atau berupa imbuhan seperti men sebagai awalan dan kan sebagai akhiran. Bahkan bisa berupa gabungan keduanya. Morfem memiliki peran penting karena menjadi bahan dasar dalam pembentukan kata. Dengan memahami morfem, kita dapat mengetahui bagaimana setiap bagian kecil dari kata berfungsi untuk membentuk arti yang utuh. Misalnya dalam kata berlari, morfem ber menunjukkan tindakan, sedangkan lari adalah dasar yang memiliki makna bergerak cepat dengan kaki. Sementara itu, morfologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari bagaimana morfem tersebut disusun, digabung, atau diubah untuk membentuk kata yang memiliki makna tertentu. Morfologi tidak hanya membahas bentuk luar kata, tetapi juga bagaimana perubahan bentuk tersebut memengaruhi makna dan fungsi dalam bahasa. Misalnya dalam kata menuliskan, terdapat tiga morfem, yaitu men sebagai awalan yang menandakan kegiatan, tulis sebagai dasar yang bermakna menulis, dan kan sebagai akhiran yang menandakan tindakan dilakukan untuk sesuatu atau seseorang. Dari contoh ini dapat disimpulkan bahwa morfem adalah unsur pembentuk kata, sedangkan morfologi berfungsi untuk menganalisis aturan, pola, dan proses pembentukan kata tersebut agar kita memahami struktur bahasa secara lebih mendalam. Kata dengan tepat sesuai konteks. Yang ketiga yaitu identifikasi morfem.
Identifikasi morfem merupakan salah satu langkah penting dalam kajian morfologi yang bertujuan untuk menentukan apakah suatu bentuk benar-benar merupakan satuan terkecil yang memiliki makna. Dalam proses ini, peneliti bahasa menganalisis bentuk-bentuk kata untuk melihat apakah unsur tersebut dapat berdiri sendiri atau selalu melekat pada bentuk lain. Morfem harus mampu muncul berulang kali dalam konteks yang berbeda, namun tetap membawa makna yang sama. Dengan kata lain, morfem adalah unsur dasar yang memberikan arti dalam pembentukan kata. Misalnya morfem kepada. Kata kedua, ketiga, dan kelima memiliki makna tingkatan atau urutan. Ini menunjukkan bahwa morfem ke dapat dikenali karena memiliki bentuk dan makna yang tetap ketika digunakan pada berbagai kata. Namun, perlu dipahami bahwa bentuk morfem yang sama tidak selalu memiliki makna yang sama juga. Misalnya, morfem ke pada kata ke pasar yang bermakna arah atau tujuan, sedangkan morfem ke pada kedua bermakna yaitu urutan. Walaupun bentuknya identik, keduanya merupakan morfem yang berbeda karena memiliki makna yang tidak sama. Selain itu, tidak semua bentuk yang tampak berulang bisa dikategorikan sebagai morfem. Contohnya bentuk lantar dalam kata melantarkan dan lantaran tidak memiliki makna tersendiri sehingga tidak termasuk morfem. Yang keempat yaitu morf dan alomorf. Morf adalah bentuk bahasa yang keberadaannya belum dipastikan sebagai morfem, yaitu satuan terkecil pembentuk kata yang memiliki makna. Artinya, morf masih bersifat sementara karena perlu dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui apakah bentuk tersebut memiliki makna tersendiri atau hanya merupakan bagian dari bentuk lain. Misalnya pada kata mendengar, terdapat dua morf yaitu men dan dengar. Pada tahap awal, kedua bentuk tersebut disebut morf karena belum dapat dipastikan maknanya secara terpisah. Namun setelah dianalisis, diketahui bahwa men berarti melakukan suatu perbuatan dan dengar berarti menangkap suara, sehingga keduanya bisa dikatakan sebagai morfem. Contoh lainnya terlihat pada kata berjalan yang terdiri dari atas morf ber dan jalan, serta kata ditulis yang terdiri dari atas morf di dan tulis. Sebelum diketahui maknanya masing-masing, bagian-bagian bentuk tersebut disebut morf, dan setelah diketahui makna serta fungsinya baru disebut morfem. Sementara itu, alomorf adalah variasi bentuk dari suatu morfem yang memiliki makna sama tetapi berbeda bentuk karena dipengaruhi oleh lingkungan bunyi atau posisi dalam kata. Contohnya awalan men dalam bahasa Indonesia memiliki beberapa alomorf seperti me, mem, mem, menye, meng, dan menge. Perubahan bentuk ini mengikuti aturan fonologis. Me muncul sebelum kata yang diawali huruf L atau R seperti melihat dan merasa. Mem muncul sebelum kata berawalan B atau P seperti membawa dan mempelajari. Men muncul sebelum D atau T seperti mendengar dan menulis. Menye muncul sebelum S seperti menyapu dan menyanyi. Meng muncul sebelum huruf G, K atau vokal seperti menggali, mengangkat, dan mengubah. Sedangkan menge muncul pada kata bersuku suatu seperti mengecat dan mengetik. Meskipun bentuknya berbeda-beda, semua alomorf tersebut berasal dari suatu morfem dasar,
yaitu yaitu memiliki makna yang sama, yakni menunjukkan tindakan atau perbuatan. Fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa bentuk dapat berubah tanpa mengubah maknanya karena mengikuti aturan bunyi atau struktur kata. Yang kelima yaitu morfem dasar, pangkal, dan akar. Dalam kajian morfologi, istilah morfem dasar digunakan untuk membedakan antara bentuk yang membawa makna utama dan bentuk yang hanya berfungsi sebagai tambahan. Seperti afiks, morfem dasar merupakan satuan bahasa yang menjadi inti pembentukan kata dan memiliki makna leksikal yang jelas tanpa memerlukan tambahan unsur lain. Contohnya terdapat pada kata juang, kucing, dan sikat, yang masing-masing dapat berdiri sendiri sebagai kata dan memiliki makna yang lengkap. Morfem dasar inilah yang nanti dapat mengalami proses morfologis seperti penambahan awalan, akhiran, sisipan, atau konfiks untuk membentuk kata baru dengan makna yang lebih kompleks. Dari kata dasar juang dapat dibentuk menjadi kata berjuang atau pejuang. Dari kata sikat menjadi menyikat atau sikatan. Dengan demikian, morfem dasar berfungsi untuk bahan utama dalam pembentukan berbagai kata turunan yang memperkaya kosakata suatu bahasa. Sementara itu, istilah pangkal atau stem dan akar atau root memiliki fungsi yang lebih spesifik dalam analisis morfologi. Pangkal atau stem digunakan untuk menyebut bentuk dasar yang menjadi tempat melekatnya afiks inflektif, yaitu afiks yang tidak mengubah makna leksikal kata tetapi menyesuaikan fungsi gramatikalnya. Misalnya dalam kata menangisi, bentuk pangkalnya adalah tangisi, sedangkan afiks mee berfungsi sebagai penanda verba atau tindakan tanpa mengubah arti dasar kata tersebut. Berbeda dengan pangkal, akar, atau root adalah bentuk paling dasar dari sebuah kata yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil dan tetap membawa makna. Akar diperoleh setelah semua imbuhan dihilangkan. Contohnya dari kata ketiduran, berasal dari akar tidur melalui proses bertahap. Tidur, tiduran menjadi ketiduran. Dari contoh ini dapat dipahami bahwa tidur merupakan akar karena tidak bisa diuraikan lagi dan menjadi inti makna dari semua bentuk turunannya. Dengan mengenali perbedaan antara morfem dasar, pangkal, dan akar, kita dapat memahami bagaimana struktur dan pembentukan kata dalam bahasa Indonesia berlangsung secara sistematis. Yang keenam yaitu kata. Kata adalah satuan bahasa yang memiliki arti dan bisa berdiri sendiri. Dalam bahasa Indonesia, kata bisa berupa bentuk sederhana seperti meja, kucing, atau sikat, yang masing-masing sudah memiliki makna jelas. Namun, ada juga bentuk yang lebih kompleks seperti matahari atau luar negeri, yang terdiri dari dua bagian tetapi sering dianggap satu kesatuan makna. Dalam pandangan ahli bahasa modern, kata disebut sebagai satuan bebas terkecil. Artinya, bentuk bahasa yang bisa berdiri sendiri dan memiliki makna tanpa harus digabungkan dengan kata lain. Misalnya, dalam kalimat, "Nenek membaca buku itu kemarin." Kata kemarin bisa dipindahkan ke awal menjadi kemarin nenek membaca buku itu. Tanpa mengubah arti kalimat, hal ini menunjukkan bahwa kemarin adalah salah satu kata yang utuh dan memiliki makna sendiri.
Namun, tidak semua bentuk bisa dipindahkan atau berdiri sendiri, seperti kata di pada, di kamar, atau kau padaku ambil, karena bentuk-bentuk ini harus menempel pada kata lain agar memiliki makna lengkap. Setiap kata juga bisa memiliki berbagai bentuk tergantung dari bagaimana kata itu digunakan dalam kalimat. Misalnya, dari kata dasar ajar dapat dibentuk kata mengajar, diajar, terajar, dan ajarlah. Semua bentuk itu memiliki akar yang sama, yaitu ajar, tetapi maknanya berubah sesuai dengan imbuhan yang ditambahkan. Kata mengajar berarti melakukan kegiatan mengajar, diajar menunjukkan bahwa seseorang diajari, dan terajar menggambarkan keadaan sudah pernah diajar. Sementara itu, kata seperti pengajar, pelajaran, dan pengajaran bukan hanya perubahan bentuk, tetapi juga pembentukan kata baru karena maknanya sudah berbeda dari bentuk asalnya. Melalui perubahan ini, kita bisa melihat bahwa kata dalam bahasa Indonesia tidak hanya memiliki makna yang tetap, tetapi juga bisa berkembang dan menyesuaikan makna sesuai kebutuhan dalam kalimat. Yang kedelapan yaitu pembentukan kata. Pembentukan kata adalah proses untuk membuat kata baru agar bisa digunakan dalam kalimat. Dalam bahasa Indonesia, kata bisa dibentuk dengan beberapa cara, yaitu afiksasi atau penambahan imbuhan, reduplikasi atau pengulangan kata, dan komposisi atau penggabungan dua kata atau lebih. Misalnya kata dasar baca bisa menjadi membaca, dibaca, atau bacaan, tergantung pada imbuhan yang ditambahkan dengan proses ini. Satu kata dasar bisa menghasilkan banyak bentuk yang berbeda, tetapi tetap memiliki hubungan makna. Pembentukan kata dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu pembentukan inflektif dan pembentukan derivatif. Pembentukan inflektif tidak mengubah makna dasar kata, hanya menyesuaikan bentuknya agar sesuai dengan posisi atau fungsi dalam kalimat. Contohnya, kata baca menjadi membaca atau dibaca, tetapi maknanya masih berkaitan dengan kegiatan membaca. Sedangkan pembentukan derivatif menghasilkan kata baru dengan makna dan kelas kata yang berbeda. Misalnya dari kata kerja makan bisa terbentuk kata benda makanan. Dan dari kata ajar bisa terbentuk pengajar atau pelajar. Perbedaan kata ajar menunjukkan kegiatan atau perbuatan memberi ilmu, sedangkan kata pengajar menunjukkan orang yang melakukan kegiatan tersebut, yaitu guru atau orang yang mengajar. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.